Balik lagi di Pet TV Show, kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa masih bicara tentang kisah perjalanan Pure Lemon yang akhirnya ini adalah satu riset yang ditemukan oleh Mas Ami setelah merasakan titik lelah juga ya berjualan offline. Karena kalau bicara tentang offline sendiri itu butuh tenaga ekstra gitu ya, waktu luang yang harus tersita banyak dan lain sebagainya. Dan pada selanjutnya, usaha-usaha selanjutnya pasti kita ingin dong agak lebih santai. Yang paling penting punya waktu ya. Benar-benar. Tapi nggak tahu nih, benar nggak ya? Yang paling penting apa tujuannya sebenarnya selain capek? Karena sesuatu itu nggak ada yang bisa berjalan tanpa rasa lelah kan, gitu. Tapi apa yang lebih dari itu yang memotivasi? Wah, harus bisa menciptakan satu ide baru nih. Dan akhirnya ketemu Pure Lemon. Waktu saya kerja, saya ngelihat kerja itu kita dari jam 7 sampai bahkan di TV ya, bisa dari pagi sampai malam. Dan itu saya pikir kalau seandainya posisi saya lebih tinggi, mungkin saya lebih punya banyak waktu, ngatur waktu. Ternyata semakin tinggi jabatan semakin tersita lagi waktunya. Akhirnya saya coba bisnis di offline ini, di kebab sama kafe bakmi, dan ternyata nggak jauh beda, sama capeknya, bahkan lebih parah, lebih harus kontrol sekitar 10 karyawan. Dan itu wah, ini nggak bisa kayak gini. Terus akhirnya saya pengen di rumah, tapi santai, karena saya mikir kedepannya saya punya anak-anak, saya harus ada saya. Saya bisa ngebantu ngedidik, dan keberadaan saya juga harus ada gitu. Jangan sampai tujuan saya berbisnis adalah punya waktu luang lebih sih buat anak-anak. Cuma kalau seandainya saya lebih banyak di jalan, percuma buat apa sama juga. Sama aja ternyata gitu ya. Akhirnya nggak sengaja saya main ke tempat teman saya yang bisnisnya dari dia berdua suami istri. Akhirnya saya datang, dia udah karyawan udah sekitar 5, tapi dia omsetnya udah sekitar 200 jutaan dan hidupnya itu kayak santai. Saya bilang nampaknya dia, iya, pasti bilang, aduh Mas Amir lu bego, bahasa kasar gitu lah. Omset segitu jauh, mendingan gue bisa santai di rumah tapi omset gue lumayan. Dan ternyata bener, pas oke lah saya coba. Ditambah lagi kondisi bisnis saya mulai agak kurang kekontrol. Jadi beberapa orderan-orderan kebab itu disabotase sama karyawan. Nah, jadi dari situ kita berpikir saya ngeliat kok orderan kok makin aneh, nggak jelas. Akhirnya saya mimpi bisnis saya gerobak saya dihancurin orang. Ternyata pas faktanya di lapangan saya nemuin beberapa karyawan saya melakukan kecurangan. Akhirnya saya coba tegur. Terjadi juga ya, padahal kita sudah berupaya begitu ya. Waktu itu dia mohon minta cari kerjaan. Oke, ya nggak apa-apa. Akhirnya ternyata dia kerjasama sama yang punya lapak juga untuk nggak perpanjang lapak saya yang waktu itu satu hari itu kita mulai dari 50.000 sehari sampai 2,5 juta satu hari satu lapak. Dan akhirnya ya udahlah saya ikhlasin nih, saya nggak di tempat itu. Dan dia bilang saya sampai bilang gini, Bang, andai kalau emang nih jalan rezeki abang ngambil lapak saya, bisnis saya, nanti abang yang sukses dah. Saya cabut dari saya coba bisnis baru lagi. Kalau emang ini rezeki saya akan berhasil di sini. Dan ternyata itu kenyataan. Bukan bisnisnya yang nempel di kita, tapi rezekinya. Apapun bisnisnya, rezekinya kalau rezeki nggak ada yang bisa ngambil gitu ya. Jadi istilahnya mau saya bisnis celana dalam atau bisnis lemon atau bisnis apapun, seandainya hak kita diambil orang waktu itu, ternyata produknya bisa orang ambil, tapi bukan rezekinya. Iya, bisnisnya bisa diambil. Ya, cuma setelah itu ternyata bisnis saya jauh lebih besar daripada yang kemarin. Dan akhirnya yang pakai lapak 2 hari kemudian mereka pakai lapak kita. Beberapa bulan kemudian udah selesai nggak lanjut di bisnis itu dia. Ternyata bukan tempat, ternyata bukan produk, tapi tadi kembali lagi ya keikhlasan hati dan juga ya kuasa Allah gitu, kuasa ilahi, di mana kemudian Allah lah yang benar-benar mendatangkan. Kan kalau katanya ada orang dagang itu yang penting adalah bagaimana kita bisa terus bergerak, kita bisa terus berdagang, kita bisa terus memasarkan produk, dan Allah lah yang kemudian menghadirkan para pembelinya. Itu yang mungkin disebut rezeki ya. Jadi kalau dari kisah Mas Ami sendiri begitu, ini luar biasa sekali. Artinya jatuh bangun, mungkin saat itu kalau saya yang ada di situ, ini saya salah kali ya keluar terus buka bisnis gitu ya, keluar kerja. Saya pun sampai kecewa, maksudnya beberapa bulan setelah
kejadian itu saya nggak mau ngerekrut karyawan. Saya sampai merintis ini meres sendiri sama istri. Bahkan kalaupun ada kita keteteran nyari karyawan buat karyawan infal lah. Ya. Bukan yang terus-terusan bekerja begitu ya. Sampai kita belum yakin. Sampai terakhir karyawan lama saya yang termasuk yang jujur datang nawarin diri. Oke. Kita mulai lagi dari nol lagi. Masya Allah. Dan akhirnya bisa percaya lagi. Karyawan yang lama yang sebelum yang dulunya sebelum resign. Artinya berhusnuzon juga itu penting sekali. Jadi jangan sampai pemirsa kemudian ini jadi satu pelajaran hidup di mana saya melihatnya adalah boleh jadi mungkin kita dalam tanda kutip dicurangi oleh orang lain, tapi jangan sampai kemudian kita juga memiliki satu perasaan kecewa yang berlebihan sampai tidak bisa percaya juga dengan orang lain. Jadi orang bisa merusak usaha kita, tapi jangan sampai merusak hati kita. Itu yang paling penting ya. karena itu seringkali terjadi ketika orang sakit hati kemudian saya jadi belajar saya tidak usah percaya lagi dengan orang lain. Ketika orang lain itu mengecewakan, saya jadi belajar bahwa saya tidak boleh terlalu baik dengan orang lain. Menurutku itu satu conclusion atau keputusan yang salah begitu satu ringkasan yang salah, karena yang sebenarnya adalah orang boleh mengambil apapun dari diri kita tapi bukan hati kita. Benar. Atau kebaikan kita luar biasa. Ini Pure Lemon memerah sendiri itu. Aku mendengar kayak wow, berarti benar-benar ini kamu membangun ini dari awal sekali. Iya. Apa yang bikin yakin memilih Pure Lemon? Kita sebelum saya mulai biasanya saya riset produk, riset market, dan riset beberapa kompetitor. Kira-kira waktu itu kita coba untuk reseller awal-awal rebranding, cuman pas kita coba harganya nggak masuk. Kita coba dari 10 kilo, lama-lama 30 kilo, 40 kilo, terus 300, lama-lama 100 kilo, 300 kilo, bahkan 300 kilo itu bahkan hampir 1 ton dalam 1 minggu kita coba. Wow. Dan itu lama-lama makin meningkat. Alhamdulillah. Saya khawatir tadinya masa pandemi itu menurunkan ya tentunya. Ternyata malah itu jadi titik balik, semakin meningkat. Nah ini yang saya pikir, wah ini rezeki memang nggak kemana sih. Dan tadinya saya yang tadinya kurang percaya sama karyawan, lama-lama berpikir, wah bisnis nggak bisa gede kalau kita nggak bisa mendelegasikan tugas ke orang lain. Kita harus coba membangun organisasi bisnis sedikit-sedikit. Ya walaupun karyawan bagian produksi, saya coba sekarang udah ke bagian digital marketingnya, saya coba belajar. Tapi tadinya benar-benar bagian produksi dari Mas Ami sendiri. Iya. Bagaimana meyakinkan istri juga untuk ikut andil? Artinya kan itu bukan gak semua orang ya bisa dalam tanda kutip memasak itu atau berjual makanan bisa masak sendiri. Gak semua orang juga ya ini orang semua tahu bahwa ini adalah sari lemon, tapi cara bikinnya gimana dan lain sebagainya. Itu bagaimana kemudian sama-sama belajar dengan istri? Iya, kita proses ngeliat-ngeliat YouTube, ngeliat beberapa kompetitor, semuanya kita coba pelajarin satu-satu. Terus juga lama-lama kita wah ini kurangnya apa ya, masalahnya di mana, kok kita coba yang basinya yang bisa kuat berapa lama, terus pakai botol yang mana. Berapa lama ini waktu riset itu? Sambil jalan, tapi sambil kita produksi kita tawarin ke beberapa teman-teman. Kita kasih, ya udah nggak perlu bayar, pakai aja dulu. Bahkan ya untuk awal-awal, bahkan pemasarannya via offline banget. Bahkan jaringan-jaringan yang saya punya di WhatsApp lama-lama nyantol satu-satu mau jadi reseller, mau jadi agen, bahkan sampai yang sekarang ini dari kita awal buka sampai sekarang dia mesennya cukup lumayan banyak. Meskipun ditawarin produk-produk lain yang sejenis. Wah nih beberapa agen-agen kita keren-keren banget. Iya. Oke, keren banget. Jadi itu lagi sebenarnya pemirsa, ini pelajaran banyak sekali pelajaran. Percaya bahwa tadi ya diawali dengan benar-benar sampai ke grassroots, artinya benar-benar turun ke bawah ke lapangan, menawarkan secara langsung, bahkan bukan untuk orang itu beli, tapi untuk mencoba produk itu. Nah ini jadi satu marketing yang ternyata benar ya bisa menghasilkan satu hasil yang luar biasa. Semakin penasaran bagaimana kisah selanjutnya, tetap bersama kami di PTV Show.